Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Oke, jadi kali ini Sandu akan membahas tentang sholat berjamaah. Apa sih pentingnya sholat berjamaah? Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sholat merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya." Salat juga menjadi benteng seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat An-Nisa ayat 102. Maksudnya di sini, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi gini, kalau misalkan orang yang suka sering sholat itu selalu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Walaupun selalu dibisikkan oleh para setan, selalu digoda oleh setan, tapi orang yang sering sholat mah hatinya kuat, bisa menolak godaan setan tersebut. Tapi beda dengan orang yang jarang sholat. Orang yang jarang sholat itu, jika setan menggodanya, orang yang jarang sholat tersebut pasti melakukan apa yang digoda setan. Setan itu hanya bisa menggoda, tidak bisa memaksakan, hanya bisa menggoda manusia. Nah, sekarang gimana manusianya? Kalau misalkan manusia hatinya lemah, pasti selalu menerima godaan-godaan tersebut. Nah, supaya terhindar dari kegodaan tersebut, maka dirikanlah sholat, karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya di sini adalah cara mengingat Allah adalah sholat. Jadi berarti sholat itu benar-benar ibadah yang paling unggul, yang paling baik dari ibadah-ibadah yang lain gitu, seperti sedekah atau puasa gitu. Jadi sholat itu lebih tinggi derajatnya. Nah, makanya sholat itu lebih baik. Sholat itu mengingat Allah sebenarnya. Nah, sholat itu bisa dilakukan berjamaah maupun sendiri. Namun paling utama sholat berjamaah lah yang paling utama, jadi harus sholat berjamaah gitu. Yang paling utama, yang lebih baik tuh mendingan sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Nah, paling sedikit sholat berjamaah itu adalah 2 orang, kayak satunya jadi imam, yang satunya jadi makmun gitu. Hukum melakukan sholat berjamaah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah itu fardu kifayah untuk kaum laki-laki muslimin yang mukim, merdeka, berakal, balik, dan tidak ada uzurnya gitu. Apa sih uzur? Uzur itu nggak ada halangan gitu, nggak ada halangan buat sholat di masjid gitu, nggak ada halangan buat sholat berjamaah, nggak ada. Jadi kalau misalkan ada halangan, emang nggak bisa sholat berjamaah, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada uzur, kalau misalkan tidak ada uzur, tidak halangan, harus sholat ke masjid, harus sholat berjamaah gitu. Nah, dengan demikian, jika satu desa tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah sama sekali, maka semua penduduk desa tersebut berdosa. Maksudnya gini, di suatu desa tersebut tidak ada orang-orang yang melakukan sholat berjamaah, nggak ada satupun, nggak ada yang melakukan sholat berjamaah dalam desa tersebut. Maka seluruh orang-orang yang tinggal di desa tersebut itu akan mendapatkan dosa dari Allah, karena tidak ada yang sholat berjamaah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah banyak desa-desa yang sudah melakukan sholat berjamaah gitu. Hampir setiap desa pasti ada yang melakukan sholat berjamaah, alhamdulillah. Sholat berjamaah selain sebagai simbol keutamaan umat Islam, juga menghilangkan sekat perbedaan dan menjadi pemersatu serta
memperkuat ikatan persaudaraan sesama muslim. Jadi kalau misalkan sholat berjamaah itu kan bertemu gitu, sesama muslim bertemu, bercakap-cakap, bercengkarama, menyapa gitu. Jadi makin mempererat dan memperdekat ikatan persaudaraan umat muslim gitu. Nah, sholat fardu 5 waktu itu diutamakan untuk sholat berjamaah dengan keutamaan pahala 27 derajat dibanding sholat sendirian. Nah, gitu. Jadi lebih mendingan sholat berjamaah ya daripada sholat sendirian gitu. Nah, selanjutnya ada keutamaan sholat berjamaah gitu, keutamaan yang didapatkan kita dalam sholat berjamaah dari kitab Tauqinul Qaul atau Lubalul Hadis dari Imam Suyuti bab ke-6 keutamaan sholat berjamaah. Pertama, berpahala 27 derajat. Karena itu tidak heran orang-orang yang sholat berjamaah itu pahalanya lebih tinggi daripada sholat yang sendirian gitu. Jadi kalau sholat berjamaah itu pahala yang didapat itu lebih banyak. Yang kedua, 25 sholatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berwasiat kepadaku. Lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, salatlah berjamaah walaupun sambil duduk, karena Allah Ta'ala memberikanmu kepada dalam setiap salat jamaah pahala 25 salatan di selain salat tanpa jamaah." Jadi salat berjamaah itu pahalanya seperti salat sendirian yang 25 kali gitu. Salat sendirian 25 kali pahalanya gitu. Kalau salat berjamaah itu 25 kali. Yang ketiga, dapat perlindungan dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berjamaah salat subuh kemudian duduk seraya mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Yang keempat, pahala berlipat. Nabi bersabda, salat seorang lelaki seraya berjamaah melebihi salatnya sendirian sebanyak 25 derajat. Apabila ia mengerjakan di tanah tandus dan menyempurnakan niat wudu, ruku dan sujudnya, maka salatnya telah mencapai 50 derajat. Nah, jadi siapa sih yang wajib salat berjamaah di masjid itu? Yang wajib itu kaum laki-laki ya. Laki-laki itu wajib sekali buat salat berjamaah di masjid, yang balik dan mampu untuk melaksanakannya. Jika meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur, maka salatnya sah, namun dosa tetap didapat. Jadi kan laki-laki salat sendirian walaupun salatnya sah, tapi tetap dapat dosa dari Allah. Jadi kayak percuma-cuma aja gitu. Jadi mending salat berjamaah di masjid gitu. Nah, ini yang kelima, bebas dari sifat munafik dan api neraka. Barang siapa salat berjamaah, maka hari Allah Ta'ala menetapkan bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Ketujuh, lebih baik dari seisi dunia. Nabi SAW bersabda, salat jamaah itu rahmat dan lebih baik daripada dunia seisinya. Berjamaah itu rahmat dan perpecahan adalah siksa. Sesungguhnya salat berjamaah itu pahalanya lebih penting. Tadi salat berjamaah itu pahalanya berlipat. Iya memang, salat berjamaah itu udah 25 kali salat sendirian. Nah, apalagi sekarang bulan puasa. Bulan puasa itu banyak keuntungan, banyak pahala yang dilipat gandakan gitu. Apapun yang kita lakukan yang perbuatan baik itu pasti akan mendapat pahala berlipat ganda. Pertama udah salat berjamaah, udah dapat pahala 25 kali salat sendirian. Nah, dikali lipatnya di dalam bulan Ramadan. Wah, itu sangat banyak sekali pahala yang kita dapat gitu. Nah, itu tadi sedikit dari Sandu tentang salat berjamaah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap
penerapan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Cukup sekian dari Sandu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.